bagaimana? Nyalang bicara, betul kan? Nyalang berbuat baik, tidak mau. Baik buluk, baik buluk, baik buluk, baik buluk. Nah, jadi kalau kita merenungkan dengan Dhamma, yang kita harus menjaga. Sekarang kita butuh jadi orang bijak, sangat butuh. Baik dulu kita tahu loh sekarang. Coba kalau kita pikir alam di bawah kita, alam binatangnya, alam binatangnya yang tahu baik dulu loh. Betul nggak? Dia yang mereka lakukan nggak? Betul nggak? Lihat mereka lakukan nggak? Makhluk binatang. Soalnya maaf sekali kan seperti binatang. Bunuh juga kayak biasa aja, setiap hari bunuh sampai semua hidup. Bukan hari libur bunuh, hari nggak libur ngebunuh nggak? Ingat nggak? Betul kan? Ular makan ular, ikan, betul kan? Burung makan apa? Semua dibunuh. Kadang-kadang ada juga biasa seperti di kebun kan ada biawak. Ampun, ayam saya 200 ekor habis. Ya, dia bunuh sampai 200 kali kali. Itu aja belum berhenti. Saya sudah bilang jangan juga nggak dengar. Saya sudah bilang jangan, ini tempat yang sudah halu permohonan Pancasila. Dia emang nggak mau dengar. Tetap mau makan telur angsa, tetap mau makan ayam lagi. Ya ampun, sampai kapan dia tahu Dhamma ya? Itu nggak? Susah juga mendidikkan dia waktu. Kalau setiap hari juga begitu. Lihat ayam sudah kasih makanan, betul nggak? Berantem. Sebenarnya saya kasih lebih malah. Tetapi satu lagi kok nggak tahu cara berdana kali ya. Diusir teman sampai jauh, ya balik lagi ya. Ini bulu-bulu ambil semua. Nah, saya lihat makan juga gampang, nggak usah masak lagi, betul nggak? Tetapi untuk kebatinan nggak dapat, untuk fisik malah saja yang penting aku hidup panjang umur, betul kan? Badan luka karena berantem sebelum makan. Panati patah wela menisika kadang samadhi. Itu juga tidak ada yang bilang mah ini salah, ini benar. Kayaknya siapa aja pasang badannya. Bunuh kayaknya biasa aja kayaknya. Nah, kedua mencuri juga kayaknya biasa-biasa aja kan. Itu kan. Nah, seperti ada kucing nggak? Nah, tiba-tiba juga loncat ke meja, ambillah itu makanan kita di meja. Kita juga bilang kucing jangan mencuri, nggak dengar juga. Nah, di dalam biawak jangan bunuh ayam juga nggak dengar. Omong sama kucing ya, kucing jangan mencuri, nanti kamu buruk berbuah, nanti kamu jadi miskin masa depan, nggak dengar. Sampai sekarang masih loncat-loncat ke meja juga ambil ikan kita juga, betul kan? Nah, coba yang lain lagi, asusila juga begitu binatang, betul kan? Nah, coba Pancasila itu sebenarnya sangat baik, tetapi ada yang tidak peduli perhatian karena merasa itu kebijaksanaan untuk batin itu, untuk timbulkan sati lah misalnya. Nah, banyak tidak kita rugi karena nggak ada sati. Dua kata, sati tidak ada. Aduh maaf ya, saya nggak tahan emosi, saya sampai melukai kamu, sampai anak kamu mati. Mohon maaf, sampai ke polisi. Sampai ke polisi biar atau nggak? Maaflah, saya nggak sadar. Dan tidak bilang tidak ada sati, saya nggak sadar. Ingat ya, kalau orang minum mabuk berantem, ada sampai mati, ada sampai sakit, luka segala macam. Tanya saat itu kamu nggak sadar. Walaupun sudah sadar, masuk ke tanah, udah ditangkap, dilukai orang, dia tetap dia bilang maaf ya aku. Kenapa waktu itu saya nggak tahu, saya mabuk. Berarti benar nggak sati? Lebih benar meratihan sati supaya tidak terjadi mabok, supaya tidak terjadi pukul, tidak melukai. Nah, sebenarnya sudah dikatakan bersabda semua ini baik atau tidak? Jangan berbuat jahat hari maka puasa itu baik tidak?
baik sekali, Gus. Benar nggak kita di kantor jangan omong apalah. Banyak sekali itu kalau kita tidak tahu dhamma, karmanya luar biasa. Banyak karma buruk. Baik juga jadi buruk, buruk juga jadi baik kalau di dunia ini. Nah, yang penting sampaikan. Kalau cowok cari cewek yang baik atau cewek yang tidak baik? Baik. Hah? Baik. Nanti cerai. Kalau sudah cerai bilang tahu nggak? Nanti maafkan saya. Kenapa? Saya sudah cerai sama saya. Kenapa? Dia bilang saya terlalu baik. Salah nggak sih? Salah nggak sih? Dia minta cerai karena saya terlalu baik. Awal-awal cari orang baik tidak? Cari orang baik. Setelah dapat orang baik, terlalu baik. Masalah tidak terlalu baik. Atau alasan? Hah? Dia nggak tahu alasan kok begitu ikut campur urusan orang baik. Kamu terlalu baik sih, saya nggak sanggup. Kasih orang aja, jangan sama aku orang nggak benar. Kamu terlalu baik. Cari orang yang lebih baik pada aku. Waduh, pintar omongnya. Hati-hati loh di dunia ini. Baik juga ada masalah, apalagi yang tidak baik. Betul kan? Sudah ketemu orang baik aja ada masalah. Gimana gitu? Maka Sang Buddha suruh kita jangan keberkatan. Kalau keberkatan sama orang baik, ada masalah sama orang baik itu menderita. Kenapa? Aduh, saya nggak bermaksud mau bikin dia marah, padahal dia baik loh. Saya takut kalau dia marah. Takut apa? Dia baik. Takut dia tidak baik. Nggak tahu yang mana yang benar, yang mana salah. Awal itu udah, saya takut ketemu orang tidak baik. Untung ketemu orang baik. Malah bilang kita terlalu baik, dia nggak suka. Nah, mau nggak mau, apa aku harus jadi jahat seperti kamu supaya kamu suka? Mulai bahas baik buruk, buruk baik, baik buruk. Ujung-ujungnya baik juga nggak ada, buruk juga nggak ada. Barusan damai. Maksud apa tuh? Memaafkan. Itu baik juga nggak ada, buruk juga nggak ada. Jadi maafkan. Udah. Nah, saya tahu kamu baik. Saya tahu kamu baik. Turunkan apa nggak sama halnya? Nggak cocok. Berarti ujung-ujungnya tidak cocok dengan baik. Ujung-ujung tidak cocok sama tidak baik. Maka Sang Buddha suruh kita sayang diri. Betul kan? Seperti angkat tangan. Angkat tangan itu baik atau tidak? Nah, kalau rapat, kalau mau suruh setuju tidak setuju apa? Suruh apa? Siapa yang setuju angkat? Nah, kalau dokter angkat tangan? Hah? Kalau dokter angkat tangan bilang apa? Mati lah kamu. Dokter bilang dokter angkat tangan. Beda loh, jangan suruh hati-hati loh. Tetap juga harus perhatian yang tangan siapa dulu. Kalau mau cari suara menang, angkat tangan, saya setuju. Lame-lame. Waktu di rumah sakit jangan tanya dokter loh. Dokter angkat tangan mau berobat loh. Itu artinya merenungkan kata. Posisi yang kita mendengar itu yang mana? Betul kan? Putih dan hitam, yang mana jelek, yang mana benar? Putih dan hitam, yang mana yang benar, yang mana salah? Putih. Putih itu benar atau tidak? Benar. Kalau ada putih, biasanya ada hitam. Dua-duanya. Kalau hitam biasanya itu ada putih. Itu kan? Karena kenapa? Satu-satu nggak ada dua, putih adalah hitam, hitam adalah putih. Yang kita menderita, kita suka sama putih dan putih hitam. Kita suka sama hitam, jadi nggak suka sama putih. Padahal putih adalah hitam, hitam adalah putih. Satu. Lahir adalah tua. Tua adalah sakit. Sakit adalah mati. Jadi yang benar yang mana? Lahir benar, tua benar, sakit benar, kematian benar. Karena sebab akibat. Kalau ada lahir, biasanya akibat adalah kematian. Tua. Kalau sebab tua, akibat sakit. Sebab sakit, akibat mati. Sebab mati, akibat lahir. Kenapa nangis setengah mati ada di rumah duka? Kau juga udah tahu mau dapat yang lebih mudah lagi. Kan
Lahir lagi kan lebih kecil lagi kan, bukan mau aja awet muda. Bukan karena apa kesempatan dia itu. Kalau pikiran damai itu kan netral loh. Aduh, sangat beruntung, saya sudah beban banget deh. Udah 90 begini, mau apa juga nggak boleh, semua nggak boleh. Kenapa tuh? Ini beban. Akhirnya dia kasih kesempatan, mau nggak? Mati aja, lahir lagi. Itu kan? Nggak terima, karena dia kasih yang terbaik. Udah lah gitu kan. Daripada operasi buang-buang duit, tetap lututnya tua. Muka doang yang pula-pula, lututnya nggak pula-pula, sedihnya lututnya. Itu kan? Ini pun meta. Satu-satu umat sampai itu. Umat juga, ya mudah-mudahan tidak salah paham. Setiap pagi dia dana makanan. Tadi berdiri setiap pagi juga tidur dia berdiri. Nah, selalu maafkan deh, saya nggak bisa bercongkok nih, cangkok lutut. Betul kan? Nah, kalau kita paham begitu, kita tidak anggap benar atau salah, tidak anggap sopan, tidak sopan. Betul, disesuaikan. Nah, kiki kita penting tidak? Penting. Ada sampai begini, sampai bilang tuh, waktu ketemu makanan benar-benar super enak, makanan yang enak banget. Kalau lewat orang yang gigi bagus itu memang pasangan, enak sama enak. Kalau makanan enak lewat yang orang nggak punya gigi, itu nggak pasangan, pengen mau mati. Kalau mati ada gigi lagi berarti enak lagi. Daripada makanan enak lewat gigi ompong nggak gunanya. Betul tidak? Kalau mau makan yang enak-enak, betul kan? Mulutnya nggak bisa dihancurkan, daging itu malah bermasalah di mulut, enak di gigi, susah di mulut. Mau nggak mau balik lagi, sekaya apapun, sebanyak duit apapun, makan enak apapun juga tetap tidak berani daripada menderita. Betul kan? Nggak usah jauh-jauh lah. Orang yang sering tusuk gigi aja nggak sampai mau ajak makan daging aja, janganlah, saya malas sikat gigi karena nyangkut begini seperti setiap hari sakit gigi. Menderita sehari-hari aja kita beban, apalagi menderita batin. Maka semudah ajak kita jangan menderita sampai batin. Disebutkan menghindari berbuat jahat, menghindari ucapan yang jahat, menghindari pikiran yang tidak baik. Kita ingat bahwa hidup kita ini kalau tidak ketemu orang bijak, tidak ketemu kesehatan. Kalau tidak ketemu kesehatan, tidak ketemu rezeki. Kalau mendengar Sang Buddha bersabda, bijaksanaan nomor 1, kesehatan nomor 2, rezeki nomor 3. Kalau duniawi, rezeki uang nomor 1, kesehatan 2, bahagia di ketiga. Terbaliknya. Kalau manusia sih pengen sih, Sang Buddha udah coba utamakan Sang Buddha itu melepaskan kekayaan harta dulu. Kenapa? Takut mabok di situ. Betul, mabok sama harta istana sudah. Sang Buddha minggir dulu itu. Kalau kita angkat yang pertama, betul nggak? Sang Buddha angkat yang terakhir, harta itu. Yang Sang Buddha cari hartanya mana? Kesucian hati. Cari bahagia di batin dulu. Setelah itu dapat kesehatan. Kenapa? Tahu sebab penyakit itu, dasar itu, akar penyakit dari lupa, akar menderita dari dosa sampai ke moha, kebodohan batin. Ini Sang Buddha tidak mau. Akhirnya kasih tahu diri sendiri bahwa berani nggak melepaskan kekayaan, melepaskan pangkat segala hal supaya tidak keberkatan. Berarti artinya melepaskan rezeki dulu supaya nomor naik gantian menjadi kesadaran utama. Betul kan? Tidak berbuat jahat nomor 1, banyak berbuat baik nomor 2, sucikan hati nomor 3, ucapan, perbuatan dan pikiran. Kalau duniawi apa tuh nggak? Semua cari uang benar tidak? Benar, cuma uang itu tidak nyamin kesehatan karena kepaksa.
Betul kan? Ingat, orang sibuk semua itu banyak sekali kalau kemarin itu hari Imlek, betul kan? Banyak juga disebutlah orang yang kaya, tuan tanah lah, punya toko emas lah, punya usaha gede, lata-lata. Paling sedikit itu adalah tongkat, paling gede kursi roda. Hasil kekayaannya. Hasil kekayaannya. Betul kan? Kalau tidak mati juga lata-lata stroke. Kalau stroke lata-lata juga stres. Hasil loh itu, hasil kekayaan. Tapi jangan bohong, banyak yang happy-happy itu wajah cucu cicit, bukan wajah nenek yang orang yang utama mencari kekayaan. Kenapa? Karena semakin gede tanggung jawab semakin besar. Tadi pagi teman tante juga bilang, bercanda di mobil, saya khawatir pada kamu saya. Kenapa? Sibuk-sibuk begini biasanya cepat mati loh. Oh benar juga ya. Memang. Karena Pante di Wihara tahu nggak? Jam 9, jam 10 tutup pintu putih tidur. Saya jam 1 belum sampai ke Wihara. Gimana sih bisa panjang umur? Betul nggak? Benar nggak Pak? Kalau tugas benar-benar betul nggak? Hari ini aja 3 undangan. Selesai hari ini betul nggak? Di Takasila udah cuci piring tutup cetia, udah tidur. Saya masih lanjut lagi ke upacara di Tangkalan. Nggak tahu malam ini sampai jam berapa. Gimana pada umurnya? Berbuat baik. Umur saya juga di mana-mana dipakai, hak hidup bersama juga. Kalau kita enak pakai sendiri, kalau pakai kan punya umum, usia umum, betul kan? Tapi talul baik juga, nggak bagus juga. Kemarin ada yang pinjam nama saya, waduh mati lah. Pandai benar nggak? Kenapa? Katanya sore ini Pandai mau ke Bogor, ya, mau ke Bogor. Ada apa? Ada teman saya bilang, kamu mau nggak Pandai kamu saya blessing tanah kamu suruh cepat laku. Woi mau dong, ya kamu kirim uang. Setelah dengar Pandai langsung dikirim. Langsung dikirim telepon Pante hari ini dia minta lagi supaya Pante itu sudah mau datang jam 4 sore ini. Kok kamu cepat kirim? Iya saya kan fan apa sih? Di IG dia kan ikutin, suka sama Pante, bukan suka orang suka apa? Ikutin. Kalau ini fan. Kalau bahasa Thai fan itu kan pacar, saya ngomong. Kalau Indo fan kan fan Dhamma itu kan, namanya fan itu kan. Indonesia ini fan club. Yang ikutin, betul nggak? followernya bantu. Iya, kalau di Thailand bisa omong. Kalau fan itu pacar saya. Saya nggak bisa omong, ya umat aja omong, tapi boleh omong. Kalau bilang saya fan sama kamu, itu resiko. Baik jadi buruk baik. Kalau di Thailand fan itu pacar, hati-hati ya. Nah, makanya kalau bilang sama Fante, saya fan sama Fante kadang ditekan juga. Masalah yang nenek yang omong. Kalau seumur omong nggak apa-apa. Masalah ya tante lah, nenek yang omong. Saya fan sama Fante. Aduh, aduh salah paham. Untung dia omong di Indonesia. Kalau omong di Thailand itu orang Thailand, hah? Kapan Fante kamu punya fan umur 80? Hidup kita nggak tahu. Pandai juga waspada banget. Waktu tahun yang lalu itu, karena Pandai selama 8 tahun di Facebook, nih hack langsung hilang. Mulai dengan IG lagi. Kalau tidak berkembang juga, Pandai saya kan kampung jauh, pulau jauh, mau dengar suara mendengar dhamma itu sulit. Boleh nggak Pandai jangan tutup, jangan diam. Kami umat Buddha yang jauh, akhirnya Pandai buka lagi di IG, di TikTok gitu kan. Kalau nama sudah mulai baik, pinjam udah bohong orang. Saya juga bingung. Lama-lama Pandai kamu saya jangan loh. Kenapa? Saya sudah tanpa ini itu kok. Pandai bilang di Purhata, kata sore ini ke Bogor. Dia sama omong sama siapa? Yang tipu kamu siapa? Ini sudah mulai agak banyak bikin petungan. Telepon lagi, tangkin namanya Pandai perempuan. Saya bingung. Aduh saya ini nama sebenarnya apa sih?
Panggil saya perempuan, benar nggak ini namanya? Nggak benar, benar nggak? Seperti orang tipu. Saya bilang saya laki-laki bukan perempuan, itu juga bahas. Ada saya dimatiin. Ini juga ada risiko. Maka butuh sati tidak? Ada umatnya juga sedang kena hipnotis juga, habis berapa ratusan juta. Betul kan? Itu juga, aduh, kirim uang ke orang itu nanti untung saya kirim balik 100 kali begitu. Wah, dia langsung percaya. Dia bilang itu benar, masuk lagi. Amin, uang saudara-saudara sebut kirim lagi. Sekarang sisa seketika tanahnya. Sekarang nggak tahu sudah kirim atau belum. Aduh, ini rumah tangga bisa hancur hal-hal yang manusia ada kesalahpahaman. Itu Sang Buddha suruh kita ada sati. Sati itu adalah kita percaya diri, pikiran jadi ucapan dan perbuatan sendiri. Supaya sati itu menjaga supaya tidak merusakkan diri sendiri dan tidak merusakkan orang lain. Penting tidak kehidupan. Sehebat apapun juga, jangan lupa. Oh dia kan orang terkenal loh, bintang loh. Saya bilang bintang matahari aja jatuh lebih gede pada bintang. Betul nggak? Kita harus tahu bahwa sekarang kita usaha berbuat baik juga harus pelan-pelan. Dan sebagaimanapun juga jangan bilang baik daripada orang lain, baik sama diri sendiri aja udah. Kalau ada kemerkatan itu ada risikonya. Nah, baik atau buruk itu tahulah dari badan kita, ucapan dan perbuatan. Maka jangan berbuat jahat itu artinya buat diri sendiri dulu. Jangan buru-buru suruh orang kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh. Jangan dulu, takutnya salah pahaman. Betul kan? Salah pahaman itu susah. Nah, seperti di kebun ada anak sekolah kan pingsan. Pakai telepon minta obat angin tuh mah. Minta angin, ternyata umat langsung bawa itu yang uduk semprot sampah itu loh, yang angin gede itu. Saya bilang itu bukan masuk angin, itu kan orang pingsan, butuh apa? Buat hidung. Dia bawa alat semprot itu, semprot ruang cium itu angin kencang itu. Itu kan buat tukang, bukan buat orang pingsan. Aduh, untung dia coba kalau saya telepon 5 kilo apa nggak hati. Betul nggak? Ini menderita sehari-hari loh. Salah paham itu karena kuping nggak beres lah, mulut nggak benar lah, ada aja lah di badan. Betul kan? Omong jelas, kuping nggak jelas, ada masalah tidak? Masalah, betul nggak? Benar-benar nanti saat ini di Indonesia kita, kalau tidak mau lukikan hidup, cocok ajaran Sang Buddha benar, sati, cocok. Kenapa? Mendengar, aduh, sampai sekarang kau nanti omong sama orang. Pengen mau video call. Kenapa? Aduh capek hati. Setiap kali telepon tetap salah. Kalau nggak pulang pasti ada lebihnya. Nggak pas. Capek itu nggak pas. Maksudnya salah pahaman. Betul kan? Salah pahaman. Ini bikin kita melukikan diri sendiri, melukikan orang lain. Maka Sang Buddha suruh kita merati diri. Merati diri. Merati diri. Maka pada itu nyanang pakai telepon sekarang. Biasanya umat yang bantu terima telepon, program atau undang hati tahu diri, hati bahasa Indonesia kan nggak jelas. Betul kan? Umat omong berisik aja saya bilang jangan melengsek kan? Itulah bingung kan? Umat juga sopan, saya malah nggak sopan. Hati juga nggak tahu beda di mana berisik dengan melengsek kan beda di mana. Saya kan ngomong baik-baik saja. Jangan berisik. Dan saya nggak tahu berisiknya. Saya tahu hanya berisik itu mirip-mirip sama jangan belengsek kan. Saya nggak tahu itu. Tapi umat juga pula-pula diam lagi. Tidak sudah hasil lagi saya sudah buat. Kalau jangan belengsek, apa semua? Diam. Berhasil dong. Saya suruh diam berhasil langsung. Selesai omong langsung demo bantu. Andai kan saya omong agak kalak ya hari ini. Aduh, kita hati-hati loh. Dikatakan saya marah loh. Marah apa? Kembali bilang kami jangan belengsek. Saya bilang, ya. Tapi kenapa dia? Ya dia berapa dia kamu saya marah. Saya bilang,
saya sebenarnya mau ngomongnya jangan berisik, tapi saya nggak tahu berisik balengseng beda di mana. Kebetulan balengseng muncul di otak dulu, dia omong duluan. Nggak tahu salah omong atau salah dengar. Cuman yang dengar tuh bicara daripada yang salah, yang nggak sekolah dong. Saya kan nggak sekolah, betul kan? Itu kadang-kadang sehebat apapun juga monyet. Ada pernah lihat monyet ini manjat. Saya yakin tuh loncat-loncat itu cepatnya monyet, betul nggak? Saya juga pernah lihat monyet jatuh pohon juga sewaktu-waktu. Sepinter monyet juga ada juga tangan dia ambil batang yang udah tua, jatuh juga dia. Sehebat-hebat hantu pun sehebat-hebat kurang waspada. Kadang-kadang tidak sengaja, tidak niat, tidak tahu. Maka Pantai siapkan untuk minta maaf. Kenapa? Pantai tahu diri bahwa Pantai nggak sekolah bahasa Indonesia. Betul kan? Neraka sama neraka, dulu Pantai lebih pilih ke neraka. Umat tanya, Pantai kamu saya, dengan tinggal di sini suka nggak? Pantai bilang kalau tanya suka, berarti Indonesia Thailand, betul nggak? Lebih enak mana? Pantai bilang ya dulu saya tinggal di neraka Thailand, sekarang saya tinggal di neraka Indonesia. Umat wah sama aja dulu di neraka katanya. Tapi saya bilang sebenarnya saya nggak tahu yang nama neraka yang mana negara. Saya tahu umat tanya yang mungkin negara. Tapi saya nggak tahu Indonesia negara sama neraka yang mana. Mulut saya omong neraka duluan. Saya dulu saya tinggal di neraka Thailand. Sekarang pindah neraka Indonesia. Nggak tahu sudah lebih dalam, nggak tahu pokoknya. Padahal maksud umat negara, country, betul kan? Itulah. Butuh dimaafkan nggak kalau begitu? Tapi udah terlanjur omong bagaimana? Umat bukan tidak kesian juga di mana-mana ke neraka. Padahal sudah lahir jadi alam bahagia sekarang, tapi masih di neraka loh. Padahal Fatih mau omong itu adalah tinggal di negara mana lebih enak. Nah, kalau tanya neraka lebih enak mana, saya juga nggak tahu bedanya. Maka itu bikin kehidupan kita kurang sati. Kalau kurang sati itu bahaya sekali. Maka jadi ajaran Sang Buddha itu sati pakai sama badan, sati pakai sama ucapan, sati juga pakai sama pikiran. Nah, melengkapkan kesempurnaan itu adalah hati-hati waspada, merenungkan dengan benar segala hal, supaya tidak cepat rusak. Rusak utamakan itu ada rusak pandangan, rusak kedua rusak ucapan, rusak ketiga rusak perbuatan. Betul kan? Nah, ini juga salah satu yang Fatih belum bisa omong apa, kancing-kencing apa ini. Ini juga sudah 26 tahun belum tahu beda. Yang mana kancing, yang mana kencing, atau ini kancing atau kencing. Kancing atau kencing? Kancing. Ini kancing ini kan. Kalau kata calama ini kancing, kencing. Sebenarnya saya susah loh calama, bukan saya yang enak. Umat itu enak banget duduk di sini, nanti merenung tujuh keliling ini kancing, kencing, yang mana mau diomong, sebab umat tidak salah paham, yang mana kancing, yang mana kencing, aduh. Kadang-kadang mau marah diri sendiri juga, aduh yang mana yang benar. Setiap lama seperti ujian. Harus A yang benar atau B yang benar. Kancing atau kencing atau kancing yang mana gitu. Itulah yang kita disebutkan butuh merenungkan. Betul kan? Butuh merenungkan banget. Apalagi Pantai harus hati-hati karena Pantai omongnya bukan di sini doang loh. Yang dengar, seluruh dunia dengar. Betul kan? Kalau salah bukan salah di Asia, Eropa, itu salah juga. Nah, maka Pantai tahu itu benar. Kalau ngomong juga nggak bisa, ini hatung lewat. Betul kan? Contoh dhamma. Oh, kalau sama titi itu kan benar. Upama seperti kancing, coba. Dengan atau kencing kalau salah, jangan juga ikut salah. Padahal bukan salah di upamanya, salah di kancing sama kencing gitu loh. Salah di situ, takut umat selama ini. Kalau ini miling, yang lain juga ikut
miling. Kalau salah pikiran, ucapan juga ikut salah. Ucapan salah, perbuatan juga salah. Kalau sila salah, samadhi juga salah. Samadhi salah, bijaksana juga salah. Maka kita butuhkan bijaksana merenungkan. Maka Sang Buddha taruh abhidhamma di atas. Yang bijak dulu. Kalau abhidhamma ada, merenungkan dhamma yang sesungguh sesuai dengan alami. Setelah itu saya yakin dengan Tripitaka yang lain juga masih panjang umur. Betul, kalau bijaksana nggak ada, gimana coba keputusan? Kepala nggak ada, dengan leher nggak bisa keputusan. Betul kan? Atau hati-hati. Maka kehidupan kita, ajaran Sang Buddha itu setiap saat boleh nggak? Kita jangan kemerkatan. Intinya jangan kemerkatan dulu kalau mau belajar dhamma. Supaya kita tidak merasa salah dan benar muncul dulu. Benar dan salah kadang-kadang itu dari pandangan atau dari bukuan. Betul kan? Dari bukuan. Seperti apa? Seperti aku. Aku itu sebenarnya mau dipanggil bentuk wujud, bukan bentuk kemerkatan. Betul kan? Nah, mata melihat sudah ada jelas mata dan melihat. Mau sampai tambah aku melihat juga nggak salah. Betul kan? Kalau ada aku, hati-hati. Karena ada kemerkatan di akunya. Perhatian nggak? Perhatian nggak? Kalau ada aku, ada kemerkatan. Kalau nggak ada aku, kayak biasa-biasa aja. Betul nggak? Nah, seperti ketemu cewek begitu kan? Cewek saya masa bodoh. Kalau disebut sudah pasangan atau nggak? Kamu pacarku, mulailah. Betul kan? Sudah ada hukum, betul nggak? Nah, telepon saya pada orang lain yang marah itu pacarnya. Kamu telepon ke siapa? Kayak halis serasa pacar. Senin belum pacar. Kok nggak kenapa kok? Sejak ketemu dia, kamu pacarku. Ada ku aja lah. Dia bilang, kemarin telepon ke siapa? Loh, hari Senin saya telepon kok. Mana marah saya kok hari Senin? Ya sejak ada aku. Kalau ada aku, ada milikku. Telepon juga hak milik aku sama kamu. Aduh, benar-benar dicuriga. Maka itu Sang Buddha bersabda, kalau ada aku, ada milikku. Betul kan? Kalau ada aku, ada milikku. Ini dhamma dasar loh. Semua tuh pikir akar. Ingat gak kalau kita selalu omong itu nggak? Masuk akar, baru percaya. Betul nggak? Bermakna masuk akar itu. Semua itu berkumpul di akarnya, pusatnya. Pusat itu kalau pohon akar tahu sendiri, makanan juga di akar, buah juga lewat akar, lanting, kulit atau bunga atau semua mulai dengan akar. Kalau akar itu salah makan, dapat hanya daun, nggak ada buah juga banyak. Betul nggak? Ini loh akar, masuk akar artinya kebenaran itu dari akaran dulu, nanti naik ke atas jadi nggak salah orang melihatnya. Betul kan? Maka setiap kali agama pun bangsa juga, omongan nggak masuk akar. Dia nggak percaya. Maka hati-hati. Kalau omong tidak keluar dari akar, orang nggak percaya. Akar manusia itu adalah kesadaran dan ada buktinya. Betul kan? Maka mereka selalu ada contoh. Omong nggak masuk akar. Agama juga, lama nggak masuk akar. Bangsa juga, omong juga teriak-teriak gimana juga, nggak masuk akar. Perhatian artinya dari batang sampai bunga, sampai daun, sampai buah nggak dipercaya orang. Kenapa? Tidak masuk akar. Akar itu tidak masuk hati. Kalau orang masuk ke hati itu akarnya tumbuh dengan baik. Maka seperti ini, orang suka salah paham, paham, paham. Bahasa dewa, paham. Nah, artinya, tahu nggak? Pohon itu tanah kita tanam, kita selalu pakai tanam. Tahu nggak? Pohon itu banyak buah cabai, buah papaya apa buah itu bukan dari tanah, dari pupuk. Tanah tidak berbuah, pupuknya berbuah. Di situ ada lanting, mungkin di bawahnya mungkin ada kayu busuk, lanting busuk, akar itu ya
banyak makanan. Bukan tanah. Tanah tidak ada makanan, udah pohon. Betul kan? Nah, manusia juga sama. Akar manusia itu ada. Coba kalau kita jujur sekarang, jujur seminggu, jujur sebulan, banyak yang ajak kita kerjasama. Karena kejujuran itu harta. Harta. Maka kalau kita omong masuk akar, berarti itu bukan orang bohong, orang jujur. Ada ciki tidak? Bijak dulu. Kalau bijak pasti sehat. Kalau sehat itu uang pakai nggak? Pakai juga nggak bocor. Uang itu pasti tumbuh. Yang sekarang masalahnya cari uang capek-capek, ujung-ujungnya pegang tongkat, kursi roda sama setuk stres. Nah kan, akhirnya kosong hidupnya. Kosong. Betul kan? Banyak sekali mau tanda tangan, asli itu sudah nggak sadar diri. Betul nggak? Setiap kali liburan tahu nggak? Aduh maaf ya, mama kami sudah nggak sadar. Padahal orang kaya loh. Ini punya mama, ini punya mama, ini punya abang, punya semua itu tadi suruh tanda tangan, nggak sadar diri. Padahal itu cita-cita mau kaya, tercapainya setruk. Cita-cita mau kaya, tercapai nggak sadar diri. Banyak yang kejebak di rumah sakit ada sampai 20 tahun. Masa mau jadi kekayaan dapat itu? Artinya no. Lebih baik sekarang nih sadar diri, betul nggak? Mau berbuat baik, jangan kaya setelah kaya berbuat. Takutnya nggak dapat, tidak dapat kasih kesempatan. Betul kan? Lebih baik sekarang aja deh, jangan percaya mulut orang lain. Betul kan? Makanan enak-enak kalau Kiki ompongnya suruh enak sendiri loh. Betul kan? Makanan mewah apa? Nggak bisa makan. Kalau makan yang kasar, nggak bisa hancurkan perutnya beban. Dari 3 jam jadi 5 jam, lama-lama juga ketakutan sendiri. Orang paling takut kematian. Bukan takut miskin. Betul kan? Takut kematian. Hati-hati. Yang paling takut kematian. Hati-hati. Kenapa? Karena ancaman kilesa itu lebih kejam daripada ancaman yang lain. Ancaman dosa semua lebih. Kalau kita masa hidup, masa nggak bahagia sih? Carilah bahagia itu. Bebas dari keberkatan. Itu bahagia. Maka jangan tahu kemerkatan, tambah-tambah lagi. Udah banyak, topeng kita udah banyak. Udahlah, tidak kenal siapa juga nggak apa-apa, kenal diri sendiri bahwa kepercayaan diri itu. Pintu surga itu memang yang buka itu kita loh. Siapa yang mau buka pintu surga buat kita? Pintu kebahagiaan, pintu kesehatan, pintu rezeki. Kenapa nggak di tangan sendiri aja daripada nanti dia bantu, kalau dia nggak ada gimana? Betul kan? Lebih baik kita sekuat tenaganya buka pintu kebahagiaan sendiri. Kalau mau masuk ke pintu kesehatan buka sendiri, mau masuk pintu rezeki juga sendiri. Lalu rezeki alami itu putus-putus loh. Rezeki bukan alami suka putus, seperti camatan suka putus hubungan sama kita. Banyak hilang kalau tidak alami. Kalau alami itu dia datang lagi. Rezeki musim ada juga, rezeki rutin. Betul kan? Seperti mata air sama air mata kan beda. Maka jadi kita tahu kalau rezeki kita seperti mata air kan enak. Masalah rezeki kita seperti mata air. Mendingan ini rezeki air mata. Setetet lalu hilang. Cari lagi ya cari alasan sedih lagi. Kan lama itu. Dengan maka kita harus tahu ajaran Samudra itu melindungi diri sendiri supaya tidak berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Itu penting. Jangan berbuat salah paham aja Indonesia kita. Kenapa? Turun tangan sendiri. Percaya diri ya kapan? Kapan percaya diri? Itu aja. Kalau percaya diri hari ini, yakin nggak percaya orang yang call center yang bohong-bohong kita sehari-hari, nanti kena tipu loh. Nanti alasan, Bante saya mau tanya, saya kena hiu itu gimana obatnya? Oh gimana? Udah kirim udah 100 juta. Sebelum kirim tanya mendingan. Ini udah kirim, saya bisa dapat kembalikan uang dapat. Terlahir kembali lagi nanti. Capek-capek cari uang malah kasih orang segampang begitu. Ya bukan saya pinta, saya belum pernah sampai percaya orang sampai habis-habisan begitu deh. Ternyata yang banyak kena tipu yang udah dewasa, yang udah sekolah tinggi, udah punya pengalaman hidup, kena 1 kali bohong, miskin 1 keluarga. Kita sayang juga uang itu. Maka itu kilesa atau nggak? Lupa
pengen mau dapat uang lebih banyak spontan, akhirnya habis spontan. Nah, bukan kekayaan spontan, miskin spontan, tahu nggak? Akhirnya berkumpul uang sekian banyak itu habis sewaktu saat kala-kala HP, kadang-kadang suara doang. Maka ajaran Sang Buddha ada sati pada saat kita bicara sama siapapun, ada sati saat kita berbuat sama siapapun, ada sati saat kamu apa, sati-sati hati-hati loh. Curiga sedikit boleh nggak? Kalau percaya 50%, jangan 100, 50. Betul kan? Kalau kenan-kenan juga, wah untung saya cuma setengah doang, saya tenang gitulah, masih ada harga diri. Daripada habis saya, habis nggak ada sih, habis omong pada habis. Mulai cari lagi, gimana bisa cari, saya usia udah tua, dari yang itu lagi ya tanah dari mana? Itu berarti menjauh dengan dhamma, jangan jauh-jauh ya. Senyum juga bahagia, sehat juga bahagia. Maka hari ini hari kita, hari berkumpul dan berbahagia, hari kejujuran manusia, Pancasila juga sangat penting. Betul kan? Kalau kita ada sila, tahu nggak? Setiap hari ada orang tipu begitu nggak dekat sama kita, tidak dekat. Benar? Kenapa tahu? Orang jangan nggak mau dekat sama orang talul baik, karena dia nggak cocok, nggak pasangan. Betul kan? Seperti umat itu mau ngomong kasar sama Bante, saya nggak berani, saya tumpuk dosa, misalnya contohnya. Oh saya mau berbuat jahat, saya nggak enak sama Bante, gitu loh. Kenapa? Karena ada sila, biasa sila sama sila, samadhi sama samadhi, panna sama panna. Ini namanya pasangan dhamma seperti itu. Maka semoga hari ini kita mendapatkan sapaya atau pasangan yang beruntung. Apa itu? Tidak berbuat jahat sama tidak berbuat jahat berkumpul di Takasila. Di mana tempat ini tidak dapat beruntungan. Betul kan? Baik sama baik juga merasa itu dimulai lagi. Maka semoga hari ini kita mendapatkan karma baik dari Tetiya Takasila itu ya. Kamu saya sih dulu di sini juga waspada setengah mati. Betul nggak? Dulu Takasila namanya pulang. Kenapa? Yang banyak sebayang itu orang yang benar-benar tidak seperti ini. Pai-pai dada tuh. Tahu pai-pai dada? Pai-pai putar balik. Dada gitu. Minta pun. Dulu di sini sampai 24 jam loh. Betul kan? Memang dapat, uangnya dapat, uang karena orang kan pulang dari mana-mana malam-malam subuh-subuh dengan semangatnya bukan uduk Buddha Dhamma Sangha dan bukan uduk sila sama dia. Takutnya tidak aman, tidak nyaman. Dulu Tetiya Takasila sangat nggak nyaman karena tahu nggak umat yang datang pada dada dari mana-mana nggak tahu mabuk, nggak tahu dari mencuri, dari mana itu pai-pai semua lalu dada semua. Dan sekarang itu nyaman. Kenapa? Inilah barusan masuk akal. Dulu nggak masuk akal, masuk kulit. Betul kan? Dulu di situ. Aduh, gimana cara umat saya kan? Aduh, gimana cara keamanannya? Kita juga nggak tahu umatnya. Disebut umat, padahal itu pada dada doang, gitu kan? Luki di mana cari untung di Buddha itu, tahu nggak? Udah, saya sudah main maju di udah rugi sekian, boleh untung nggak ya? Mohon para dewa itu kembalikan uang saya, gitu lah bahasa Paipadaran itu kan. Tidak Pancasila, tidak meditasi, tidak dengan dhamma. Kalau tiga macam itu umatnya luar biasa, betul kan? Dengan Pai-pai juga dari mana? Dari Pancasila, dari meditasi bersama, dari mendengar dhamma. Saya yakin uang juga kembalikan, bahagia hilang juga kembalikan, kesehatan juga kembalikan, rezeki juga kembalikan. Kalau secara gini, kalau dulu nggak bisa kembalikan, karena dia habis 100 juta, pasangnya hanya 1212 doang, betul kan? Alahang juga nggak tahu, hanya pai-pai dan dada. Jadi urusan diganti rugi dan dewa di sini, atau dewa itu ada rezeki atau kesel, nggak tahu juga. Maka semoga ya ibu bapak tolong ya menjadi umat Buddha, umat sila samadhi depannya. Ini namanya umat KTP, tadi tingkatan dari KP jadi umat masuk akal. Ya, terima kasih. Semoga hari ini menjadi hari yang
maka usaha yang sangat luar biasa karena tempat sekecil begini tetapi gedenya segunung hatinya, dan kecil di hati tetapi gede di apa namanya apa sih? Namanya apa? Tuh kan. Nanti kalau sudah lama barangkali ingat maka usaha depan aja. Ya, terima kasih Anumodana. Semoga hari ini tidak berhubung maka bisa berbahagia, maka punya yang sehat, maka punya yang mau rezeki untuk selama-lamanya. Oh, tadi mau ngomong jauh di mata, dekat di hati. Saudara Bakti, atas yang diberikan